Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sob di channel Asabi. Pada video kali ini saya sharing kegiatan saya berbudidaya ikan konsumsi air tawar di lahan sempit sob. Kali ini saya akan berbudidaya menggunakan media ember berkapasitas 90 liter. Seperti biasa, embernya sudah saya lengkapi dengan pipa saluran pembuangan ya sob. Pipa saluran pembuangan ini dapat memudahkan kita dalam berbudidaya, terutama saat perawatan air serta pengurasan. Bagi kalian yang mau membuat pipa saluran pembuangan seperti ini, silakan saksikan videonya yang ada di link pada pojok kanan atas. Ini embernya masih kosong ya sob. Sekarang saya mau isi dulu embernya dengan air. Sekarang embernya sudah penuh terisi air ya sob. Berikutnya saya akan melakukan persiapan air. Untuk budidaya kali ini saya akan melakukan persiapan air menggunakan probiotik PSB sob. Kenapa saya memilih probiotik PSB sob? Bisa dilihat di ember ini sob, berisi ikan patin menggunakan probiotik lactobacillus. Warna airnya seperti itu ya sob. Dan yang di ember ini sama ikan patin juga sob, sama-sama 5 ekor menggunakan probiotik PSB. Terlihat airnya hijau ya sob. Dan di dinding embernya juga banyak ditumbuhi lumut. Jadi sepertinya probiotik PSB bisa membuat ekosistem air lebih baik untuk ikan sob. Karena bisa dilihat ember yang ini yang sama-sama berisi ikan patin, warna airnya hijau dan dipenuhi dengan lumut sob. Jadi lebih bermanfaat untuk ikan. Sementara di ember yang ini warna airnya masih bening, sedikit kecoklatan, dan lumut di dinding ember sangat sedikit sekali. Ini menggunakan lactobacillus ya sob. Jadi berdasarkan perbandingan sederhana tersebut, saya putuskan menggunakan probiotik PSB untuk budidaya ikan saya kali ini. Ikuti kelanjutannya sob. Ini adalah probiotik PSB yang saya gunakan ya sob. Ini hasil kultur sendiri sob. Bisa dilihat di sebelah sana. Itu banyak PSB hasil kultur saya ya sob. Untuk ember kapasitas 90 liter, probiotik PSB ini cukup 1 tutup botol ini sob. Atau maksimal 2 tutup botol juga sudah lebih dari cukup sob. Dan saya akan menggunakan 1 tutup botol aja sob. Ini bisa langsung diaplikasikan ke dalam air, tidak perlu dicampur apa-apa lagi. Ikuti kelanjutannya sob. Oke, langsung aja probiotik PSB-nya disiramkan ke dalam air. Berikutnya air akan saya diamkan 3-5 hari sob, tergantung kondisi. Kalau dalam 3 hari sudah terlihat ada kehidupan atau jentik-jentik nyamuk atau jasad ternik lainnya, maka sudah bisa ditebar bibit ikan sob. Tapi apabila 3 hari terlihat belum siap, maka akan saya tunggu sampai hari kelima. Bibit ikan apa yang akan saya tebar? Saksikan kelanjutannya sob. 2000 years later. Oke sob, sekarang adalah hari kelima dan saya mau cek kondisi airnya di ember yang waktu itu sudah saya treatment dengan probiotik PSB sob. Ini kondisi airnya sob. Kalau dilihat secara langsung ini udah kehijauan ya sob. Dan di layar juga sudah terlihat kok warnanya sudah kehijauan. Berbeda dengan kondisi saat di hari ketiga kemarin ya sob. Bisa dilihat sob, sudah ada jentik-jentik nyamuk juga yang hidup di air ini. Berarti secara umum air ini sudah siap untuk ditebar bibit ikan. Ikuti kelanjutannya sob. Kalau begitu sekarang saya akan mencari bibit ikannya sob. Dan kali ini saya akan tebar bibit ikan patin. Karena memang ikan patin itu menjadi alternatif yang paling bagus menurut saya untuk menggantikan ikan lele dalam kita berbudidaya. Ikan patin itu tidak kanibal yang jelas ya sob ya, dan tingkat kematiannya juga sangat rendah. Jadi kalau kita tebar 5 ekor maka kita akan panen juga kemungkinan besar 5 ekor sob. Berbeda dengan ikan lele ya sob, karena tingkat kanibalnya tinggi maka seringkali jumlah tebar dengan jumlah panen itu berbeda. Selain itu ikan patin juga praktis sob, tidak perlu aerator dan tidak perlu pompa filter, hanya mengandalkan air tenang aja dia sudah bisa tumbuh dengan baik.
mirip seperti gurame ya sob, tidak perlu alat-alat tambahan untuk berbudidayanya. Bedanya dengan gurame seperti yang ada di dalam container box ini, gurame itu masa budidayanya sangat lama sob, 10 bulan sampai setahun kalau di lahan sempit seperti ini sob. Itulah alasan kenapa saya berbudik damber ikan patin lagi kali ini sob. Selain itu ada alasan yang lebih penting lagi sob, untuk yang seperti saya berbudidaya di lahan sempit di sekitar rumah sob, yaitu baunya sob. Ikan lele kalau kita tidak rawat airnya dengan baik, maka bisa menimbulkan bau yang sangat mengganggu. Tapi kalau ikan patin ini, selama saya berbudidaya, walaupun kita rawat airnya itu tidak terlalu ketat, dia tidak menimbulkan bau yang mengganggu ya sob. Oke sob, saya akan cari bibit ikan patinnya. Ikuti kelanjutannya sob. Oke sob, sekarang adalah hari ke-7 sejak saya melakukan persiapan air sob. Waktunya jadi mundur karena sejak hari ke-5 kemarin saya mencari bibit ikan patinnya, ternyata nggak dapet sob. Bahkan di balai benih ikan di Ciganjur juga petani-petani pembibitnya juga kosong semua sob. Oleh karena itu penebaran bibit ikan patin kali ini saya menjadi mundur hingga totalnya jadi 7 hari ya sob. Tapi alhamdulillah sob, akhirnya dapat juga. Di hari ke-7 ini saya dapat bibit ikan patin ini sob. Walaupun ukurannya agak kecil tapi kelihatannya sehat ini sob. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya sob. Sebelumnya saya mau kasih lihat dulu bagaimana kondisi air di hari ke-7 ini sob. Bisa dilihat sudah hijau warna airnya sob. Sudah hijau pekat, bahkan dibandingkan dengan yang sudah ada ikannya juga airnya lebih hijau sob. Karena kebetulan ember yang ini menggunakan probiotik Lactobacillus, sedangkan ember yang ini menggunakan probiotik PSB sob. Jadi kemungkinan gara-gara probiotiknya berbeda, maka hasil di airnya berbeda ya sob. Ikuti kelanjutannya sob. Seperti biasa sob, saya akan melakukan proses aklimatisasi terlebih dahulu sebelum bibitnya ditebar ke dalam ember. Langsung aja kita taruh plastik kemasan ini ke air ya sob. Dan berikutnya kita biarkan selama kurang lebih 10 menit sob. Ikuti kelanjutannya. Oke sob, sudah kurang lebih 10 menit. Sudah bisa kita angkat dan segera kita tebar benih ikan patinnya sob. Supaya tidak terlalu stres kalau kelamaan di dalam plastik. Oke sob, kita angkat dulu kondisinya sob. Dan lanjut kita tebar. Satu-satu kita tebar ya sob, karena nggak banyak juga, sekalian bisa kita pantau. Ini sob, kecil ya sob, tapi emang kali ini kita nggak bisa milih sob, karena ketersediaan bibitnya sangat terbatas. Ini sob, ini nggak sampai 10 cm nih sob, mungkin 6 atau 8 cm nih sob. Tapi walaupun kecil kelihatan sehat sih sob. Empat ekor ya sob. Lima. Kali ini kita tebar 6 ekor sob, karena ada bonus dari penjualnya 1 ekor. Alhamdulillah proses tebar bibit ikan patinnya sudah selesai ya sob. Walaupun dari mulai persiapan air sampai tebar bibit ini ketunda 2 hari. Tapi alhamdulillah
lancar dan dapat bibit dengan kualitas yang baik walaupun ukurannya sedikit kecil. Berikutnya bibit ikan patin ini akan saya adaptasikan ya sob, dengan air baru serta lingkungan hidup yang baru. Saya adaptasikan dengan cara saya puasakan selama kurang lebih 2 atau 3 hari. Kenapa kok sampai 3 hari? Karena ikan patin ini emang sifatnya begitu ya sob. Dia mudah stres, bahkan yang sudah diadaptasikan pun kalau misalnya airnya kita obok-obok gitu ya sob, dia akan stres lagi sob. Kalau baru 1 hari kita kasih makan pun, dia nggak akan mau makan ya sob, karena belum beradaptasi. Oke sob, saya rasa sampai di sini dulu video dari Asabi kali ini tentang berbudidaya ikan di dalam ember dengan menggunakan jenis ikan alternatif ikan lele sob. Jadi bagi sobat-sobat Asabi yang sudah bosan atau mau mencoba ikan lain, bisa mencoba ikan patin ini sob. Dia lebih kuat dan tidak kanibal, hanya membutuhkan waktu lebih lama sampai ukuran konsumsi. Tapi dari pengalaman saya, ikan patin ini adalah salah satu alternatif terbaik pengganti ikan lele dalam berbudidaya ikan konsumsi di lahan sempit. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bila belum. Sampai jumpa pada video-video Asabi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.